Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Masih bersama Isari channel Belajar Nahu di pertemuan ke-82. Hari ini kita akan menyelesaikan pola kalimat jumlah syartiyah. Kalau di pertemuan 77 kemarin kita membahas tentang pola kalimat jumlah syartiyah dengan menggunakan huruf jazam. Nah, hari ini kita akan menggunakan pola kalimat jumlah syartiyah dengan huruf nasab ya. Jadi, sebelumnya kita hafalkan dulu bahwa huruf nasab itu adalah an, walan, wa izan, wa kai, wa lamukai, wa lamujuhudi, wa hatta, wa jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Nah, di dalam pola kalimat jumlah syartiyah juga ada menggunakan huruf nasab selain huruf jazam juga huruf nasab. Apabila kalimat itu menggunakan fa sababiyah, wawul ma'iyah, dan au bima'na hatta, maka bisa dipastikan bahwa kalimat itu adalah jumlah syartiyah atau kalimat sebab akibat. Sekali lagi, apabila suatu kalimat itu di dalamnya ada fa sababiyah, kemudian wawul ma'iyah, dan au bima'na hatta, itu bisa dipastikan bahwa biasanya kalimatnya itu adalah jumlah syartiyah. Maka konsekuensinya itu adalah jika suatu kalimat terdapat adatus syarat atau huruf nasab berikut, yaitu fa, wa, dan au ya. Di dalam hafalan kita biasanya di dalam huruf nasab itu al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au ya. Nah, itu adalah menunjukkan bahwa kalimat itu kalimat jumlah syartiyah. Konsekuensinya adalah fi'il mudhari yang terletak setelah huruf ini fa sababiyah, waw ma'iyah, dan au bima'na hatta atau bima'na ilaan itu, maka hukumnya harus mansub. Agak berbeda dengan pola kalimat jumlah syartiyah menggunakan huruf nasab. Jadi satu aja untuk konsekuensinya hanya fi'il mudhari yang terletak pada sesudah kalimat fa sababiyah, wawul ma'iyah, dan au itu harus mansub. Nah, silakan kalian hafal untuk ketentuan ini. Mari kita lihat dulu untuk jawab syarat dengan fa, waw, wa, untuk jawab syarat dengan huruf nasab fa sababiyah, kemudian waw ma'iyah, dan au ini berlaku jika kalimat syaratnya berbentuk berikut. Khususnya ya untuk fa dan waw. Fa sababiyah dan waw ma'iyah itu syaratnya harus kalimatnya khususnya menggunakan bentuk berikut, yaitu kalimatnya harus kalimat sebabnya atau kalimat syaratnya harus berbentuk kalimat perintah. Di dalamnya ada fi'il amar. Kemudian kalimat larangan atau dalamnya ada fi'il nahi. Kemudian kalimat doa. Kemudian kalimat tanya, istifham, ada kata tanya di dalamnya. Kemudian kalimat permintaan dengan lemah lembut atau ardun, arad ya. Atau permintaan dengan kasar, tahdid. Atau kalimat harapan, angan-angan yang sulit terwujud ya. Di dalamnya ada tamani, ada huruf tamani. Kemudian kalimat harapan atau angan-angan yang mungkin terwujud atau taroji ya. Jadi apabila jumlah syartiyah menggunakan fa sababiyah, waw, atau au itu khususnya untuk fa sababiyah dan au ini harus bentuk kalimatnya ada 8 ini diantaranya. Apabila syarat pertama itu kalimatnya berbentuk seperti ini, maka biasanya ada fa sababiyah atau waw ma'iyah. Nah, ingat baik-baik. Nanti kita berikan contohnya. Misalnya berikut ini, ihtarimni fa'ahtarimuka. Ihtarimni fa'ahtarimaka. Ihtaroma yahtarimu itu artinya menghormati atau menghargai ya. Ini dalam bentuk fi'il amar, hormatilah aku, ihtarimni, hormatilah aku, fa'ahtarimaka. Maka atau sehingga aku pun menghormatimu. Sekali lagi, hormatilah aku sehingga aku pun menghormati kamu. Nah, ini adalah jumlah syartiyah ya, karena mengandung unsur pola kalimat sebab akibat, tetapi menggunakan fa sababiyah di dalamnya ini, Pak. Syaratnya apa kalau menggunakan fa sababiyah?
tadi salah satu syaratnya adalah didahului diantaranya fi'il amar atau kalimat perintah. Ihtarimni, hormatilah aku. Nah, berarti ini fa-nya adalah fa sababiyah, menunjukkan jumlah syartiyah menggunakan huruf nasab. Maka konsekuensinya fi'il mudhari setelah ini harus mansub. Kita hitung dulu sebelum kita i'rabkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata dalam kalimat ini. Ihtarim adalah fi'il amar. Ini nun wikoyah. Nun wikoyah ini menjadi perantara antara fi'il dan domir ana. Kemudian ya ini adalah domir ana. Kemudian fa sababiyah. Alasannya kenapa? Karena ini didahului oleh, alasannya ada dua. Yang pertama didahului oleh fi'il amar. Yang kedua pola kalimatnya adalah jumlah syartiyah. Fa-nya berarti fa sababiyah. Ahtarimu, ihtarama yahtarimu. Asalnya adalah yahtarimu. Fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un. Kemudian ka-nya adalah isim domir muttasil. Hormatilah aku sehingga aku pun menghormati kamu. Kita i'rabkan. Ihtarim ini adalah fi'il amar, hukumnya pasti mabni ala sukun. Di sini fa'ilnya sudah pasti ada ya. Untuk wazan pertama berarti domir anta. Nun adalah nun wikoyah tadi ya. Nun wikoyah ini menjadi perantara antara fi'il dan domir ana. Karena fi'il biasanya tidak boleh langsung melekat dengan domir ana. Harus ada perantara yaitu nun wikoyah. Tidak seperti isim ya. Kemudian ya-nya berarti kalau nun wikoyah ini dianggap tidak menjadi amil. Jadi langsung aja kalau ini sudah ada fi'il, fa'il berarti ininya adalah maf'ulun bih, hukumnya mabni ala sukun. Kenapa? Karena isim domir muttasil. Fa adalah fa sababiyah. Kemudian maka konsekuensinya karena fa sababiyah ini mansub, huruf nasab dia mansub fathah. Fi'il mudhari lam yatasil bi akhiri syai'un, domirnya adalah domir ana. Kemudian ka-nya fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti dia adalah maf'ulun bih mansub atau langsung mabni alal fathi karena isim domir muttasil. Nah, jadi bacaan yang tepatnya adalah fa'ahtarimaka. Ihtarim ini fa'ahtarimaka. Hormatilah aku sehingga aku pun menghormati kamu. Kenapa dinamakan pasababiyah? Pasababiyah ini artinya kalimat sebelumnya ini menunjukkan sebab bagi kata sesudahnya. Jadi seolah-olah seperti ini maknanya ya. Hormatilah aku sehingga dengan sebab kamu menghormati tadi, aku pun akan menghormatimu. Nah, jadi di situ korelasi kalimatnya. Hormatilah aku sehingga dengan sebab penghormatanmu itu aku pun akan menghormati kamu. Kalau disingkatnya, hormatilah aku sehingga aku pun menghormati kamu. Berikutnya, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda mazmuman makhzula. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain sehingga kamu menjadi dalam keadaan tercela, terhina. Nah, ini juga adalah di sini ada fa ya. Ini juga pola kalimat jumlah syartiyah, tapi kita lihat jumlah syartiyahnya itu apakah dengan huruf jazam atau huruf nasab. Nah, di sini kan tidak ada huruf jazam secara khusus yang dimulai dari in, wama, waman, wamahma, dan seterusnya ya. Karena la ini bisa menjadi huruf jazam, tapi dia tidak menjazamkan dua fi'il. Kalau kita ingin gabung, ini adalah fi'il nahi sekaligus ya. Jadi tidak ada huruf jazam. Kita anggap tidak ada huruf jazam. Tetapi ada fa, berarti fa-nya ini adalah fa sababiyah, huruf nasab. Alasan pertamanya ini adalah struktur jumlah syartiyah, kemudian yang kedua didahului oleh fi'il, kalimat syaratnya didahului oleh fi'il nahi. Berarti konsekuensinya harus mansub. Dan ini barisnya sudah ada karena penggalan ayat suci Al-Quran, sehingga kita hanya mencarikan alasan kenapa menjadi baris seperti itu. Nah, kita sudah sering membaca dan Quran itu kan sudah ada barisnya. Kita tinggal menguji kenapa barisnya seperti itu. Kita hitung dulu. Kalau kita jadikan satu fi'il nahi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata. Fi'il nahi, huruf jorob, lafzul jalalah, isim mufrad, isim gairu munsorib ya. Akhoru ini adalah isim gairu munsorib yang lain. Fa, fa-nya adalah fa sababiyah.
Qa'ada yaqudu asalnya adalah fi'il mudhari la bisa yaqudu. Mazmuman isim mufrad, makhzulan juga isim mufrad. Kita i'rabkan la taj'al adalah fi'il nahi pasti mabni, mabninya karena wazan pertama mabni ala sukun. Fa'ilnya sudah ada pasti domir anta. Janganlah kamu menjadikan ma'allahi ma huruf jarab. Allah pasti majrur, ciri i'rabnya kasrah karena lafzul jalalah. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada berarti dia menjadi maf'ul. B hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathatain karena isim mufrad. Dua isim beriringan tidak beralif lam, sama-sama tidak beralif lam dan layak disisipi yang ya, Tuhan yang lain. Tuhan yang lainnya. Berarti man'ut na'at, hukumnya na'at mengikuti man'ut, dia juga mansub karena man'utnya mansub, dia juga mansub. Kemudian fathah, ciri i'rabnya kenapa fathah saja? Karena jenis katanya adalah isim ghairu munsharif. Fa berarti fa sababiyah. Maka konsekuensinya atau ini jadi huruf nasab, mansub, ciri i'rabnya fathah saja karena fi'il mudhari la bisa. Fa'ilnya juga sudah ada di sini, tak domir anta. Kemudian dalam keadaan tercela dan terhina berarti ini menjadi hal. Hal mansub, ciri i'rabnya fathah tain, isim mufrad ini juga menjadi hal. Atau kalian bisa kalau cocok dijadikan man'ut na'at bisa, tapi kalau kita cari yang paling pas ini adalah hal. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain, sehingga dengan sebab kamu menjadikan Tuhan selain Tuhan yang lain bersamanya, engkau menjadi tercela serta terhina. Ya, seperti itu pasobabiah maksudnya. Maka dari struktur ini, i'rabnya sudah jelas seperti berikut. La taj'al ma'allahi ilahan akhara fataquda mazmuman makhzula. Janganlah menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain, sehingga dengan sebab kamu menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain itu, kamu menjadi dalam keadaan tercela, terhina. Kemudian, lau anna li karratan fa'akuna minal muhsinin, seandainya atau jikalau atau kalau maknanya lau ini harfu tamani berarti jikalau sesungguhnya aku mempunyai kesempatan kembali, maka aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Sekali lagi, seandainya sungguh aku punya kesempatan kembali, maksudnya ini kembali ke dunia ya, perkataan orang yang sudah meninggal. Maka atau sehingga aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Jikalau atau lau atau kalau ini berarti harfu tamani dan ini menunjukkan kalimat sebab akibat. Berarti kita lihat apakah dengan menggunakan huruf jazam atau huruf nasab. Tidak ada huruf jazam berarti ini adalah ada fa-nya pasababiyah, berarti ini adalah jumlah syartiyah menggunakan huruf nasab. Syaratnya juga ini adalah harfu tamani ya, launi jikalau artinya ada harapan yang tidak mungkin terkabul atau sulit terkabul, berarti dia adalah harfu tamani. Anna huruf taukid, li huruf jar, ianya adalah isim dhamir muttasil, karoratan isim mufrad, fa-nya berarti pasababiyah, akuna kana yakunu berarti ini fi'il mudhari nakis karena pecahan dari kana yakunu, min huruf jar, musinin isim jamak muzakkar salim. Kita i'rabkan lau adalah harfu tamanni tadi, maksudnya adalah kalau, jikalau, seandainya, berarti dia adalah harapan yang sulit terjadi. Anna adalah huruf taukid berarti dia tansibul isma wa tarfa'ul khobar, isimnya harus mansub, khobarnya harus marfu. Kita lihat apabila ada ana berarti ada isimnya dan ada khobarnya. Ana huruf taukid, li huruf jar, kemudian ianya majrur, mabni ala sukun, isim dhamir muttasil. Nah, kita lihat ya, ini kita anggap awal kalimat. Apabila awal kalimat itu kita anggap hilang dulu annanya, berarti ini adalah kita anggap awal kalimat berarti khobar muqaddam karena dalam pola kalimat anna berarti dia menjadi khobar annanya. Ini menjadi isim annanya,
hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathatain karena isim mufrad. Fa adalah pasababiyah, akuna maka menjadi mansub karena ini juga huruf nasab, ciri i'rabnya fathah karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari lai bisa ya, atau fi'il mudhari nakis karena adalah pecahan wazan dari kana yakunu. Berarti fi'il mudhari nakis. Isim akununya adalah domir ana karena di sini sudah ada. Aku menjadi berarti isim akununya adalah domir ana atau isim kana. Min adalah huruf jar muhsinin, hukumnya majrur, ciri i'rabnya ya karena isim jamak muzakkar salim. Apabila ada isim kana maka ada khobar kana, ialah isim akunu, berarti ada khobar akunu. Karena habis kalimatnya berarti adalah khobar akununya dalam pola kalimat jar majrur. Maka i'rabnya ini juga penggalan ayat, kita tinggal mencarikan alasan kenapa barisnya seperti demikian. Lau anna li karratan fa'akuna minal muhsinina. Tidak boleh fa'akunu. Seandainya sungguh jika aku mempunyai kesempatan kembali ke dunia, maka dengan kesempatan itu aku akan menjadi orang-orang yang berbuat baik. Seandainya ya, harfu tamanni. Nah, kemudian ini juga contoh dari pola kalimat jumlah syartiyah menggunakan wa ma'iyah. Wa ma'iyah itu artinya wa yang punya makna bersamaan, berbarengan, sekaligus ya. Bisa juga maknanya seperti itu, bersamaan, beriringan, sekaligus. Maka disebutlah wawul ma'iyah. Janganlah kamu makan sekaligus tertawa. Atau janganlah kamu makan bersamaan tertawa. Janganlah kamu makan berbarengan tertawa. Kalimatnya ini adalah kalimat jumlah syartiyah, menunjukkan sebab akibat yang didahului oleh fi'il nahi. Berarti wa-nya harus wawul ma'iyah. Seandainya ini menjadi huruf atop bisa juga ya, tapi itu ada alasan yang lainnya. Ini pantasnya adalah menggunakan wawul ma'iyah huruf nasab. Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 kata fi'il nahi, wawul ma'iyah, fi'il mudhari lai bisyai. La ta'kul janganlah kamu makan, fi'il nahi mabni ala sukun, fa'ilnya dhamir anta kamu. Wa-nya adalah wawul ma'iyah. Kemudian dia juga sekaligus huruf nasab, konsekuensinya fi'il mudhari setelahnya mansub, ciri i'rabnya fathah, fi'il mudhari lai bisyai. Fa'ilnya juga dhamir anta. Janganlah kamu makan sekaligus tertawa. Atau janganlah kamu makan bersamaan tertawa. Logis ya kalimatnya. Nah, berarti i'rabnya adalah demikian. Ini salah tanda ya yang maksudnya ini. La ta'kul wa tadhaka. Kemudian ka-nya adalah ini kurang i'rabnya, fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, ka-nya adalah maf'ul bih mansub mabni alal fathi karena isim dhamir muttasil. Berikutnya, laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim. Tidaklah kamu mempunyai sedikit pun campur tangan dari urusan mereka sehingga Allah mengampuni mereka. Kalau kalimat dalam terjemah Al-Quran ya ini juga kutipan dari Al-Quran, penggalan ayat suci Al-Quran. Tidaklah kamu mempunyai campur tangan sedikit pun minal amri dari urusan mereka sehingga Tuhan mengampuni mereka. Tapi di dalam terjemah juga tetap menggunakan atau ya, atau Tuhan atau Allah mengampuni mereka. Ini juga adalah pola kalimat jumlah syartiyah menggunakan au. Au-nya bermakna sehingga atau bermakna hatta atau bermakna ilaan sehingga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata. Laisa, fi'il madi nakis. Masih ingat ya? La huruf jar, ka isim dhamir muttasil, min huruf jar, amrun isim mufrad, syai'un isim mufrad, au bimakna hatta atau ilaan huruf nasab yaitu tabayatubu fi'il mudhari lai bisa ala huruf jar
Isim domir muttasil. Kita i'rabkan berarti ini adalah fi'il madhi naqis mabni 'alal fathi. La-nya adalah huruf jar, ka-nya majrur, ciri i'rabnya mabni 'alal, ini salah ya, mabni 'alal fathi. Isim domir muttasil ya. Berarti ini kita anggap tidak ada. Kalaunya pola kalimat kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha, berarti karena ini jar majrur berarti dia adalah khobar laisa muqaddam ya. Min huruf jar, amri majrur, kasrah isim mufrad. Syai'un berarti ini menjadi isim laisa ya. Isim laisa muakhir marfu dhammatain karena isim mufrad. Au tadi adalah huruf nasab atau au bimana hatta atau bimana ilaan, yaitu ba otomatis menjadi mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena fi'il mudhari la bisyai, fa'ilnya huwa karena habis kalimatnya berarti dhamir huwa, ala huruf jar, imnya adalah majrur mabni ala sukun, isim dhamir muttasil. Nah, oleh karena itulah struktur ini bacaannya kalimatnya seperti ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Jadi ini adalah pola kalimat kana wa akhwatuha sekaligus jumlah syartiyah sekaligus jumlah fi'liyah dengan jawab syarat menggunakan huruf nasab. Jadi kombinasinya sudah banyak. Nah, itu untuk pembahasan jumlah syartiyah menggunakan fa sababiyah, kemudian waw ma'iyah, dan au bima'na ilaan atau bima'na hatta. Silahkan kalian amati soal berikut untuk berlatih. Manakah yang menjadi jumlah syartiyah menggunakan huruf jazam ataukah menggunakan huruf nasab. Sering-seringlah berarti agar menjadi terampil ketika mengi'rab kalimat. Terlebih lagi bisa dibantu dengan terjemah yang benar agar lebih mudah memahami i'rabnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.